Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiwa Salsabila dari kelas 5B Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara detail hasil eksperimen Design of Experiment atau DOE menggunakan ANOVA dengan bantuan software Minitab. Desain Pengenalannya, Design of Experiment atau DOA adalah suatu pendekatan sistematis dalam melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen atau faktor terhadap variabel dependen atau respon. Tujuan untuk DOA adalah memperoleh informasi yang akurat dengan jumlah percobaan minimal serta memahami hubungan sebab akibat antara faktor dan hasil yang diamati. DOA atau Design of Experiment banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, teknik, dan industri untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan kualitas produk, dan membuat keputusan berbasis data. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil PT-nya. Oke, dari tujuan eksperimen dari tujuan design of eksperimen ini atau DOE ini, tujuan utamanya itu mengetahui apakah variasi pada data lebih banyak disebabkan oleh perbedaan antara perlakuan atau hanya akibat variasi acak. Prinsip dasarnya, ada total variasi data dibagi menjadi dua komponen, variasi antar perlakuan dan variasi dalam perlakuan atau error. Yang kedua ada rasio antara keduanya dinyatakan sebagai F hitung jika F hitung lebih besar dari F tabel. Maka perbedaan antara kelompok dianggap signifikan. Contoh penerapannya menguji pengaruh 3 jenis pupuk terhadap hasil panen tanaman. Randomized block design merupakan salah satu rancangan dalam DOA atau Design of Experiment yang digunakan untuk mengontrol variasi yang mungkin disebabkan oleh faktor luar atau blok yang tidak menjadi fokus penelitian, namun berpotensi mempengaruhi hasil. Konsep dasarnya, setiap perlakuan diterapkan pada setiap blok, sehingga variasi akibat faktor luar dapat diminimalkan. Contoh, jika meneliti pengaruh 3 jenis pupuk di beberapa lahan dengan kondisi tanah berbeda, maka kondisi tanah menjadi blok. Tujuan RBD-nya mengurangi pengaruh variabilitas yang tidak diinginkan, meningkatkan ketepatan hasil perbandingan antar perlakuan. Ini soal dari 4.16, saya langsung ke penjelasannya aja. Penyelesaiannya, penyelesaian dari soal 4.16 ini langsung langkah analisis di Minitab, buka Minitab, isi worksheet seperti ini. Jadi C1-nya itu ada di bagian C1 error dan C2T ada C2 algorithm. Jadi C1 error yang pertama itu ada 12464, C2-nya slim, yang kedua 21, C2-nya slim, C1, yang ketiga 8,
C2-nya slim. Yang keempat ada 2221 C2-nya slim. Yang kelima ada 905 C2-nya slim. Yang keenam ada 839 yang C2-nya slim. Langsung aja ya, kita langsung ke nih. Ini jalankan ANOVA satu arah. Jadi start ke ANOVA, ke one way atau ANOVA. Respon data in one column isinya itu response atau error, ada faktor, ada klik grams menuju centang semua residual plots, dan klik OK. Terus sih, bentar. Lanjut. Analisis residual, klik grips menuju residual, lens for on-way ANOVA. Minitab menampilkan normal probability plot, titik-titik hampir di garis menuju residual normal. Residual fit acak menuju varian homogen. Histogram residual bentuk lonceng atau normal. Kesimpulan, asumsi ANOVA atau anormalitas dan homogenitas terpenuhi. 3 algoritma mana yang direkomendasikan? Gunakan post hoc test atau 2K untuk tahu mana yang terbaik. Langkahnya ada start, menuju ANOVA, menuju one way ANOVA. Dan klik comparisons, pilih 2K, centang, display, confidence intervals, klik OK. Nah, kesimpulan dari soal 4.16 itu Fluctuation point dan estimals memiliki mean error paling kecil, slim paling besar menuju estimasi paling buruk. Rekomendasi, gunakan function point atau estimals karena rata-rata error terendah. Ini dia kesimpulannya. Lanjut ke soal 3.19. Langsung aja. Sebuah perusahaan, langsung saya menjelaskan jawabannya. Sebuah perusahaan opera regional mencoba 3 pendekatan untuk meminta donasi dari 24 calon sponsor. Masing-masing pendekatan digunakan untuk 8 sponsor. Jumlah donasi atau dalam dolar dari tiap pendekatan ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, masukkan data. Buka Minitab, masukkan ke worksheet seperti ini. Terus jalankan ANOVA satu arah. Menu start menuju ANOVA, menuju one way ANOVA, menuju response data in one column. Isinya response atau contribution. Yang selanjutnya ada faktor, yaitu approach. Klik grabs, terus centang semua opsi, residuals fit, normal probability plot, x knock of result, klik OK. Terus kesimpulan dari soal 3.16 itu analisis residual dan kecocokan model. Lihat hasil residual plots di output Minitab. Yang pertama itu normal probability plot, 0 titik-titik mendekati garis lurus menuju residual berdistribusi normal. Yang kedua, residuals vs fit, 0 pola acak di sekitar garis 0 menuju varian homogen. Yang ketiga, histogram residuals
O. Bentuk menyerupai distribusi normal atau lonceng. Kesimpulannya, model ANOVA sesuai atau asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi. Kesimpulan akhir, gunakan approach 2 karena menghasilkan kontribusi rata-rata tertinggi dari signifikan berbeda. Sekian presentasi saya dengan materi Design of Experiment atau DOA menggunakan ANOVA dengan bantuan software Minitab. Sekian dari saya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.